Halo traders pemula, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang all time high atau biasa disebut dengan ATH, dan ATH. Apa sih itu ATH? Oke guys, ATH itu adalah kondisi di mana harga gold, kan kita berbicara gold ya, harga gold mencapai level tertinggi sepanjang sejarah ya, di time frame tertentu. ATH itu jadi dia terus naik, jadi belum ada historical resistennya. Nah, kita nggak tahu kan resistennya sampai mana, dan di video kali ini kita akan mencari tahu dia pucuknya itu sampai mana. Yang kedua, kita harus tahu juga teman-teman, kenapa pada gold ini, khusus pada gold ya, bisa terjadi all time high. Jadi harganya terus naik ke harga paling barunya sekarang teman-teman. Kesalahan trader adalah dia tuh berpikir kalau ATH tuh waktunya jual gitu, karena udah terlalu tinggi. Ini keliru, ini harus diperbaiki ya. Nah, sebelum kita perbaiki mindsetnya, kita harus tahu dulu kenapa gold itu bisa naik. Pertama, tidak adanya tekanan jual yang kuat pada saat ATH. Jadi semua orang di dunia ini FOMO, buy, dan juga ada instansi-instansi atau retail yang mengakumulasi dia punya gold. Yang kedua, bisa dipengaruhi oleh dolar. Nah, si dolarnya ini melemah atau menguat. Kalau XAU USD itu kan berarti pairnya USD. Jadi kalau misalkan USD-nya melemah, artinya semua akumulasi uangnya itu pindah ke aset yang lebih aman, yaitu gold, seperti itu. Jadi goldnya naik gitu. Semakin melemahnya suatu mata uang, berarti kan ada sesuatu nih, uangnya dipindahin kemana, either itu Bitcoin, either itu aset-aset safe haven seperti gold dan aset yang lainnya yang lebih aman pastinya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa gold menjadi all time high. Disebabkan juga oleh news, terus FOMO, ya kayak gitu ya. Dan selalu diingat teman-teman, market itu nggak peduli ya, oh ini tuh udah terlalu mahal, nah ini tuh udah terlalu murah. Enggak, market tuh cuma merespon apa, supply and demand, permintaan dan penawaran. Candle itu digerakkan oleh emosi manusia teman-teman. Candle itu digerakkan oleh permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya masih tinggi nih teman-teman, volume buy-nya masih tinggi, itu akan terus naik sampai dia jenuh beli atau biasa kita sebut dengan overbought. Oke, selanjutnya gimana sih caranya kita menentukan ya teman-teman, menentukan, dan nanti akan dibahas ulang secara detail, tapi ini poin-poinnya dulu sebelum kita masuk ke market ya. Pertama, kita harus lihat dulu strukturnya, higher high dan higher low-nya di time frame daily. Kenapa time frame daily? Karena kita mau melihat teman-teman jangka panjangnya, untuk mungkin dalam kuarter pertama di tahun 2026, kuarter kedua di tahun 2026, dan seterusnya di tahun depan. Itu projectionnya akan kemana untuk all time high-nya sendiri. Karena setiap all time high dari masa ke masa itu mempunyai pola atau yang namanya the Dow Theory ya, history repeat itself. Kita di video ini banyak sekali istilah-istilah yang akan terus disebut supaya apa? Supaya teman-teman masuk ke dalam bawah sadarnya dan menjadi pintar teman-teman. Nah, yang kedua, kita perhatikan psikologis level yang udah kita pelajarin di video SNR sebelumnya. Ya, psikologis level itu seperti di level 6000, 5000, 4000, 5500, 4500. Di situ adalah harga-harga rejection. Yang ketiga itu ada yang namanya Fibonacci extension. Kita pakai Fibonacci teman-teman untuk mencari titik pemantulan atau mencari pola pemantulannya daripada swing high dan swing low. Nanti kita dapatnya dari situ teman-teman. Nah, kalau belum paham, teman-teman bisa belajar dulu di video-video sebelumnya ya teman-teman, tentang structure market. Fokus utama kita adalah memperhatikan reaksi dalam setiap pola yang terjadi dalam market. Nah, polanya ini harus kita identifikasi, dia rejectnya di area apa dan penurunannya sampai seberapa jauh gitu kan. Kalau kita belajar dengan teori cangkul yang sudah ada di video sebelumnya, nah teman-teman tahu tuh ya kan, ada yang namanya impulse, ada yang namanya correction, ada yang namanya impulse, ada yang namanya correction. Nah, sekarang kita lagi berada di fase apa sih? Apakah dia masih dalam fase correction atau sudah membuat impulse atau badan cangkul? So, nanti kita akan pelajari ya teman-teman dalam chart. Nah, saya di sini akan membahas bagaimana kesalahan-kesalahan trader pemula
kalau lagi menghadapi all time high. Biasanya trader pemula ini nggak sabaran teman-teman, nggak sabaran, FOMO ya kan. Terus punya pemikiran, wah ini harga udah tinggi banget nih. Di setiap candle di time frame kecilnya dia selalu membentuk wick ke bawah untuk melunasi hutang-hutang daripada candle itu dan bisa melanjutkan kenaikannya. Terkadang ada nih trader pemula yang ngitung candle teman-teman. Wah ini candlenya hijau pasti merah nih. Ya karena itu salah teman-teman. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Jadi jangan FOMO, jangan selalu mikir oh ini udah harganya kemahalan nih. Enggak gitu kan teman-teman. Bisa jadi teman-teman di bawah floating 1000 pips itu nanti nangis. Yaitu kesalahan trader pemula gitu kan. Terus nggak pakai SL ya kan. Kalau udah terlalu tinggi harganya, short, sell. Nah itu salah tuh, nggak pakai SL lagi gitu kan. Trading di time frame daily, trading di time frame 4 jam, tapi berharap 1 menit 5 menit kemudian diliatin udah turun belum. Nggak taunya naik lagi, stres, naiknya terlalu tinggi di time frame 1 menit. Dia entry di time frame 4 jam, tapi yang diliatinya chart 1 menit. Kan itu kesalahan yang fatal dan itu membuat stres ya teman-teman. Sebagaimana kita tahu di time frame 4 jam itu satu candlenya itu berumur 4 jam teman-teman ya, atau sekitar di 240 menit untuk satu candle itu sendiri. Sedangkan candle 1 menit, satu candlenya itu berusia 60 detik. Beda dong. Itu harus diperhatikan ya. Jadi teman-teman harus sadar untuk pemula, jangan entry tanpa tahu nih konfirmasinya kayak gimana gitu kan. FOMO aja ngeliatin sinyal, ngeliatin orang-orang buy now sell now, channel Telegram A ngomong buy, dia ikutan, terus dia scroll lagi channel lain bilang sell, dia pusing mana yang harus diikutin. Nah itu kesalahan tuh, masuk tanpa adanya prinsip atau konfirmasi atau konfluensi gitu kan. Nah itu salah. Nah itu kesalahan para trader. Jadi dalam all time high pada market gold ini kita dituntut untuk menjadi seseorang yang sabar teman-teman, disiplin, dan entry lebih selektif lagi teman-teman. Pakai areanya, pakai polanya. Oke, poin terakhir sebelum kita masuk ke market dan menentukan bagaimana caranya kita mencari titik pemantulan daripada all time high sehingga dia membentuk koreksi, kita akan membahas bagaimana sih sifat kita, sikap kita dalam menghadapi market yang sedang all time high. Pertama, jangan buru-buru, sabar, karena kita udah tahu titiknya di mana ya kan. Kalau misalkan mau scalping, boleh scalping di time frame yang kecil. Jangan kita analisa di time frame daily, oh ini karena gold bakal ke 5.500 ya kan, kita udah deh buy aja tapi full margin. Salah, jangan, nggak boleh. Tunggu reaksi-reaksi penting. Trading sesuai dengan time frame-nya. Scalping di time frame 1 menit sampai 15 menit, swing dari 1 jam sampai ke 1 hari. Yang ditahan tuh kan, kapital kalian besar, ditahan sampai berbulan-bulan itu nggak apa-apa. Kalau kapitalnya cukup, lotnya kecil, money manajemennya juga masuk. Nah sifat yang selanjutnya adalah jangan tamak dan atur lot dan size manajemennya kalian. Sekarang waktunya kita masuk ke marketnya dan analisa all time high gold sampai mana sih dan bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara menentukannya, alat apa yang harus dipakai, dan langsung aja kita masuk ke marketnya. Halo teman-teman, kita sudah masuk ke chartnya. Sekarang kita langsung saja bagaimana caranya kita menentukan all time high pada market. Yang pertama adalah kalian harus identifikasi dulu polanya. Ya, cari polanya. Kenapa pola? Karena market itu sifatnya history repeat itself. Dia memiliki the Dow theory. Jadi sejarah itu selalu berulang. Nah, caranya adalah kita menentukan terlebih dahulu structure-nya, higher high dan higher low pada time frame daily. Karena kan kita mau melihat jangka panjangnya, teman-teman. Oke, nah kita tentukan dulu dari ini mana higher high dan higher low-nya. Oke, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Oke, pertama kita sudah tahu higher high dan higher low-nya. Dan selanjutnya apa teman-teman? Kita identifikasi pola yang terjadi dengan menggunakan Fibonacci seperti itu. Oke, kita akan menarik Fibonacci dari higher high ke higher low. Nah, seperti ini, higher high ke higher low. Oke. Kita melihat teman-teman, saat market yang di sini belum terjadi ya, saat market ini belum terjadi, apa yang terjadi teman-teman? Dia all time high lagi ya teman-teman. Kita nggak tahu dia naik sampai mana. Kan ini higher high yang ini adalah all time high-nya dia. Higher high yang ini adalah all time high sebelumnya. Dan selanjutnya dia nggak tahu dia naiknya sampai mana teman-teman tuh. Naik terus. Nah, di sini ada pemantulan di Fibo 361, 341 dan 327. Oke, itu yang pertama teman-teman. Terjadi pemantulan
341. Oke. Catat ya teman-teman, 361, 341, 327. Oke, selanjutnya kita tarik higher high dan higher low yang ada di sini. Dari sini ke sini. Sap. Kita mendapati lagi teman-teman bahwa dia naik lagi, all time high lagi. Kita nggak tahu all time high-nya sampai mana dia rejection. Ternyata rejectnya di angka yang sama, yaitu di area 327, 341 dan 361. Oke, di sini ketemu kan polanya teman-teman. Di sini turun, dapat pola di sini, dan selanjutnya ini mau all time high lagi teman-teman ya. All time high lagi ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, teori cangkul teman-teman ya. Ini badan cangkul, higher high dan higher low itu kepala cangkul, membuat lagi badan cangkul, higher high dan higher low kepala cangkul. Di sini sudah membentuk badan cangkul ya, higher high dan higher low, dan dia sedang membuat badan cangkul yang baru atau impulse yang baru. Ini disebutnya impulse correction. Teman-teman bisa belajar cara mengenali arah market di video yang ini. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Nah, higher high ke higher low kita bisa tarik lagi Fibonacci dari sini ke sini. Nah, dan di sini kita mendapatkan angka 327, 341 dan 361 kembali. So, setelah dia marketnya tembus daripada 361 dan closing candle daily-nya di atas Fibonacci 361, kita bisa mendapati bahwa market akan bergerak ke atas. Nah, seperti ini geraknya teman-teman ya. Kurang lebih karena ini time frame daily yang dimana umur satu candlenya adalah 24 jam ya teman-teman. Nah, sini satu umur candle 24 jam dan kurang lebih pergerakannya akan seperti ini, dan dia membentuk badan cangkul setelah melewati apa teman-teman, resisten atau all time high yang ada di sini. Nah, kita lihat garis merah yang ini, dia reject daripada resisten yang ada di sini. Nah, kita lihat juga di higher high sebelumnya dia sudah membentuk lalu terbang. Nah, ini kan namanya sebuah pola teman-teman. Nah, ketika kita bisa mengenali sebuah pola daripada market ya, disitulah kita bisa menentukan all time high-nya ada di mana. Kita bisa lihat teman-teman, kalau koreksi itu dia turunnya sampai berapa pips sih di setiap koreksinya. Oke, dari all time high yang terakhir turun dari higher high ke higher low yaitu kurang lebih ada di 4.950 pips, dan dari higher high yang sebelumnya turun ke higher low yang ini dia turun di 4.000 pips. Kurang lebih sama teman-teman ya. Dari sini ke sini turunnya berapa pips? Di 2000 teman-teman tuh. Kita nggak tahu teman-teman, di sini kan nggak tahu all time high ya teman-teman tuh. All time high-nya sampai sini. Polanya akan selalu berulang teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengidentifikasi all time high-nya sampai mana. Oke, saya recap kembali ya teman-teman ya. Untuk menentukan all time high, yang pertama temukan pola, yang kedua tentukan structure higher high higher low, yang ketiga cari dengan Fibonacci, dan terakhir identifikasi polanya ya kan. Seperti kita ulang lagi biar pintar ya teman-teman. Pengulangan selalu menjadi cara terbaik untuk kita belajar. Yang pertama kita tahu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Tarik Fibo dari higher high yang ini ke higher low yang ini, atau all time high sebelumnya ke all time high yang ini, ditarik ke higher low yang ini, dapat Fibonacci-nya di sini dan dia memantul di sini. Tarik dari all time high yang ini ke higher low yang ini, dapat Fibonacci-nya dia mantul di 327 di sini. Untuk menentukan selanjutnya adalah higher high yang ini, tarik ke higher low yang ini, dapat poinnya di sini dan dia akan turun di Fibonacci 327 atau di area berapa teman-teman? Oke, yang pertama ada area di 3488 dan yang kedua ada di 3554 dan yang ketiga areanya bisa di 5661. Nah, area pemantulannya bisa jadi di Fibonacci 327, 341 dan 361. Dan kurang lebih begitu cara saya menentukan market all time high pada gold. Oke teman-teman, gitu aja buat penjelasan gimana sih caranya kita menentukan market all time high pada gold. Jangan lupa kalian identifikasi polanya. Trading berdasarkan pola. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat market itu sendiri. Memiliki sifat the Dow Theory. Sejarah akan selalu berulang. Oke teman-teman, kalau misalnya suka dengan video ini, kalian bisa subscribe. Dan kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi, kalian bisa cek grup yang ada di link description YouTube ini. Di situ saya share edukasi, share outlook juga, analisa saya, dan juga sinyal teman-teman. Buat teman-teman yang belum bisa trading mandiri, saya support dengan sinyal yang saya buat. Kalau win rate-nya, kalian nilai sendiri deh dari testimoni orang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.